Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mungkin ada yang baru datang dari luar kota, ya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Saya tetap percaya kasih setia Tuhan di tahun 2025 itu tetap sama, saudara. Karena Allah kita tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, amin. Nah, sekarang kitanya yang harus semakin setia di dalam Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tahu saudara ya, tema gereja kita itu tahun 2025, ada yang tahu? 1, 2, 3. Menjadi pelaku firman saudara ya. Tahun 2025 tema besar kita adalah menjadi pelaku firman. Tahun 2024 tema gereja kita adalah firman Tuhan sebagai dasar hidup. Tapi Yakobus pernah bilang, jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar itu. Amin saudara. Jadi 2025 ini apapun yang kita baca, semua yang kita ketahui, semua perintah Tuhan kita mau lakukan. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Nah di awal tahun ini saudara, kita akan membahas rangkaian khotbah ini, kita akan membahas surat Yakobus secara keseluruhan saudara ya. Nanti kita akan bahas sampai habis, kita akan membahas surat Yakobus. Jadi siapkan catatan saudara, apapun, handphone notes di handphone saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan saudara ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali kita semua saudara, kalau gereja kita itu punya channel YouTube saudara ya. Mungkin ada yang belum tahu saudara ya. Nah, jadi gereja kita itu punya channel YouTube dan setiap hari Rabu kita selalu upload video khotbah hari Minggu saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terus mengingatkan kita saudara. Karena manusia itu selalu lupa, apalagi firman Tuhan saudara ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kita dengarkan kembali, renungkan kembali. Karena kita percaya mendengarkan firman Tuhan itu tidak cukup hanya satu kali. Siapa tahu ada hal yang belum mengerti, saudara bisa dengarkan lagi. Jadi saudara bisa buka channel YouTube-nya gereja kita. Nah, terus nanti klik yang di bagian video saudara. Di situ ada video-video khotbah gereja kita, saudara ya. Untuk supaya mengingatkan kita kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, judul hari ini adalah respon terhadap ujian iman, saudara. Ya, perlu saya sebutkan terlebih dahulu, saudara, kenapa kita mau membahas surat Yakobus? Karena surat Yakobus ini berkaitan erat dengan tema gereja kita. Mudahnya seperti itu saudara ya, yaitu menjadi pelaku firman. Karena itu pun adalah tema besarnya dari surat Yakobus. Karena berkaitan dengan tema gereja kita, jadi kita mau angkat ini terlebih dahulu di awal tahun saudara ya. Surat Yakobus berkaitan erat dengan tema gereja kita menjadi pelaku firman, karena di situ nanti kita akan melihat Yakobus membahas iman tanpa perbuatan itu mati, adalah iman yang mati kalau saudara tahu ya. Kemudian Yakobus juga membahas jangan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman ya. Itu yang akan kita pelajari di surat Yakobus saudara. Ada dua hal secara khusus yang akan kita pelajari di surat Yakobus. Yang pertama saudara, di surat Yakobus kita akan melihat hubungan antara iman dengan perbuatan saudara. Jadi iman dengan perbuatan itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman yang benar akan menuntun kita kepada perbuatan yang benar. Ketika perbuatan kita tidak benar, apa yang termanifestasikan dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita tidak benar dan tidak sesuai firman, jangan-jangan iman kita belum benar saudara. Karena iman yang benar pasti akan menghasilkan perbuatan baik saudara. Ada sekitar 14 kata iman disebutkan di surat ini dan ada sekitar 59 perintah tentang ketaatan yang berbeda yang disebutkan di dalam surat ini. Jadi nampaknya saudara, di dalam suratan Yakobus itu ingin mengatakan bahwa iman yang benar akan selalu menghasilkan ketaatan. Amin saudara. Iman yang benar akan selalu menghasilkan ketaatan. Banyak orang mengaku Kristen tapi tidak mau taat firman Tuhan. Berarti dia hanya mengaku di mulut saja. Dia tidak benar-benar Kristen sebenarnya saudara. Karena kalau kita benar-benar pengikut Kristus, kita pasti mentaati Kristus. Itu inti dari surat Yakobus, yaitu ketaatan akan firman saudara. Jadi kalau saya renungkan, saya belajar surat Yakobus ini saudara.
Kalau Yakobus jadi pendeta di zaman sekarang, mungkin dia jadi pendeta yang tidak disukai banyak orang, saudara. Kenapa? Karena dia menekankan ketaatan penuh. Jangan sama dengan dunia. Kasihi orang lain. Ya, bicara tentang keadilan sosial banyak sekali, saudara. Bagaimana kita mengekang lidah kita. Dia pasti bukan pendeta yang terkenal, tidak disukai banyak orang, jemaat yang gak terlalu banyak. Karena dia menekankan ketaatan penuh kepada Tuhan. Dia mau katakan kalau kamu punya iman yang benar, kamu harusnya taat sama Tuhan. Ya, kalau kita punya iman yang benar di dalam Kristus, kita harusnya taat sama Tuhan. Dan memang itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu mentaati firman Tuhan, saudara. Makanya saya mau katakan, iman yang benar kepada Tuhan akan membawa kita kepada ketaatan akan firman, saudara. Waktu kita tidak taat, tidak mau taat, jangan-jangan iman kita belum benar, saudara. Ya, nah itulah saudara, bagi mereka yang hanya mengejar kesenangan dunia, surat Yakobus itu akan menjadi surat yang sangat tidak nyaman mereka dengar, saudara. Kenapa? Karena itu tadi, Yakobus ayo taat kepada Tuhan. Karena itu adalah buah dari iman yang benar. Ya, ini sesuatu yang tidak mengenakan, apalagi nanti kita akan lihat. Yakobus dengan sangat jelas katakan orang percaya akan menghadapi ujian dan cobaan, saudara. Ya, satu statement yang sangat tidak populer sekali di zaman sekarang. Zaman sekarang, oh kamu taat, kamu pasti diberkati. Kamu taat, nanti Tuhan akan memberikan kamu apa yang kamu ingini. Yakobus tidak berkata seperti itu. Yakobus bilang, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mengalami ujian dan cobaan. Ya, tapi bagi mereka yang mau hidup bagi Tuhan, ujian dan pergumulan yang mereka alami tidak akan merenggut sukacita mereka di dalam Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari di surat Yakobus, kita akan melihat iman yang benar bukan hanya berdampak kepada kita dan kehidupan kita, tapi juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ya, jadi nanti kita akan melihat, saudara, Yakobus di dalam suratnya itu akan membahas kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Yang pertama nanti kita akan melihat tentang ujian dan cobaan iman, ujian dan cobaan hidup. Yakobus membahas tentang kekayaan dan kemiskinan, Yakobus membahas tentang keadilan sosial, Yakobus membahas tentang bagaimana kita harus mengontrol lidah kita, kata-kata kita. Yakobus membahas tentang bagaimana kita harus membuat rencana. Itu dibahas di situ, saudara. Bagaimana kita harus membuat planning itu dibahas di sana. Ya. Jadi intinya Yakobus ingin mengatakan iman yang benar seharusnya memimpin kita untuk bertindak benar. Amin, saudara. Iman yang benar seharusnya memimpin kita untuk bertindak benar. Iman yang benar seharusnya menggerakkan kita untuk menolong orang yang sedang kesusahan dan sedang membutuhkan, saudara. Iman yang benar seharusnya menggerakkan kita untuk memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan. Iman yang benar seharusnya menggerakkan kita untuk memberi pakaian bagi mereka yang telanjang dan tidak punya pakaian, saudara. Iman yang benar seharusnya menggerakkan kita untuk menjadi tenaga kesehatan yang terbaik, untuk menjadi dokter yang terbaik, untuk menjadi guru yang terbaik, marketing yang terbaik, karyawan yang terbaik, pengusaha yang terbaik. Iman yang benar seharusnya menggerakkan kita untuk menjadi terbaik lewat setiap apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita. Tujuannya untuk apa? Supaya sebanyak mungkin orang bisa melihat kasih Kristus dan percaya kepada Injil Kristus. Amin, saudara. Apapun profesi kita sekarang, iman yang benar seharusnya mendorong kita untuk memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Itu yang Yakobus ingin katakan kepada kita sebenarnya, saudara. Ya, nah kita akan melihat bagian yang pertama tentang ujian iman dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau baca mulai dari ayat 2, saudara ya. Kita akan baca bergantian, saya baca warna putih, saudara baca yang warna oranye. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkatilah mereka yang melakukan, mendengarkan firman dalam setiap kehidupannya. Nah saudara, Yakobus 1 ayat 1 sampai 18 ini, Yakobus fokus kepada ujian dan pencobaan. Ya, ini diambil dari kata yang sama yaitu peira, tapi di sini ada alasan kenapa pakai kata ujian, pencobaan. Ya, ada dua kata yang berbeda di sini. Sebenarnya kata yang digunakan itu sama, yaitu peira, tapi ada alasannya. Nanti kita akan lihat, saudara ya. Kalau boleh kita simpulkan, Yakobus ayat pertama, pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-18, kalau boleh disimpulkan dalam satu kalimat, ini bicara tentang apa? Ya. Ujian dan cobaan adalah hal yang tidak terhindarkan, saudara. Tapi Tuhan sanggup memakainya agar iman kita dikuatkan. Di dalam Kristus, ujian dan cobaan bisa berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kekuatan spiritual kita. Amin, saudara. Kebanyakan orang bilang, ayo taat supaya terhindar dari masalah. Ayo harus nurut sama Tuhan supaya terhindar dari ujian. Tapi tidak, saudara. Tuhan memakai ujian untuk mengasah anak-anaknya, saudara. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Setiap musim di dalam kehidupan kita naik dan turun. Tuhan memakai semuanya agar iman kita dikuatkan, saudara. Ya. Jadi di dalam Kristus, ujian yang terberat sekalipun itu akan menguntungkan bagi kita, bagi kekuatan spiritual kita. Itulah sebabnya Yakobus katakan apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kita akan melihat hal ini, saudara ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang ujian dan cobaan. Yang pertama, saudara, Allah berdaulat atas semua ujian dan pencobaan. Ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Allah berdaulat atas semua ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini Yakobus ingin memberitahu kita bahwa Allah itu berdaulat atas semua yang kita alami. Maksudnya berdaulat itu apa, saudara? Allah itu pegang kontrol atas semua apa yang kita alami. Tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kita yang terjadi di luar sepengetahuannya Tuhan. Tidak ada satu partikel kecil pun di dunia ini yang bergerak tanpa Tuhan itu tahu, saudara.
Termasuk kehidupan kita, semua ujian yang kita alami, tes-tes iman yang kita alami, semuanya itu bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan berdaulat, dan Tuhan memegang kontrol atas setiap kehidupan kita, saudara. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan, mungkin kita sedang mengalami tekanan dalam kehidupan kita, atau mungkin sekarang ketika saudara datang ke gereja, saudara ya. Pergumulan, tekanan, dan penderitaan kita tidak pernah di luar kontrolnya Allah. Ada amin, saudara? Tidak pernah di luar kontrolnya Allah. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dan bahkan lewat Yakobus ini kabar baiknya adalah justru Allah itu bisa menggunakan semua yang kita alami, semua ujian-ujian itu untuk menggenapi tujuannya di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya tadi saya di awal katakan, kalau boleh jujur, saudara ya, secara manusia ayat ini sebenarnya sangat tidak nyaman untuk dibaca, saudara. Ya, sangat khotbah hal ini tuh sangat berat sekali, saudara. Karena Yakobus mengatakan kita semua pasti akan mengalami ujian, pergumulan, tekanan dalam kehidupan kita. Itu pasti, meskipun kita taat saleh sekalipun. Karena Tuhan memang memakai ujian untuk memurnikan iman kita, saudara. Ya, apalagi di sini Yakobus bilang apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa berbahagia atas semua tekanan pergumulan yang sedang kita alami sekarang, saudara? Nah, coba kita perhatikan kehidupan kita, saudara. Seringkali kita itu mendengar orang bilang, atau mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu, taat, nanti kamu pasti diberkati, kamu akan diluputkan dari semua bahaya. Beri, nanti kamu akan diganti ratusan kali lipat. Hingga orang motivasinya salah, saudara. Ya. Atau mungkin ada kata-kata, bekerjalah untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita sedang memiutangi Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Saya percaya statement tersebut sangat tidak alkitabiah, saudara. Ya, sangat tidak alkitabiah. Tuhan memang tidak pernah berhutang kepada kita, saudara. Jadi jangan pernah berpikir perbuatan baik kita bikin, ayo Tuhan saya udah bikin sesuatu nih, sekarang gantian Tuhan harus bayar. Kan Tuhan tidak pernah berhutang. Kita menuntut kepada Tuhan. Sering kita dengar, saudara ya, yang seperti itu. Itu sangat tidak alkitabiah, saudara. Ya, Tuhan baik kepada kita karena memang Tuhan baik, bukan karena Tuhan mau bayar utang sama kita, saudara. Justru kita yang berhutang kepada Tuhan. Untungnya Tuhan tidak pernah menagihnya kepada kita, saudara. Kalau Tuhan nagih hutangnya, apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah bisa bayar, saudara. Ya, jadi jangan salah paham dengan statement-statement yang seperti itu, saudara. Akhirnya, ketika kita, wah saya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, melayani mati-matian, memberikan semuanya untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan, meskipun sebenarnya dalam hatinya berharap balasan Tuhan, saudara ya. Dan akhirnya ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami ujian iman dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Akhirnya kita lemah dan kecewa kepada Tuhan, saudara. Padahal Alkitab tidak pernah bilang kalau kamu saleh, kamu akan lolos ujian, kamu gak akan mengalami ujian hidup. Alkitab gak pernah bilang begitu, saudara. Justru Tuhan bilang lewat ujian hiduplah kita ditempa, kita dikuatkan, iman kita semakin diperdalam, saudara. Ya, jadi saya mau katakan, saudara, mereka yang bilang kalau ikut Yesus itu bebas dari masalah, taat akan diberkati secara materi, mereka sedang berbohong, saudara. Ya, tidak selalu, saudara. Petrus mati karena Yesus. Paulus terombang-ambing, karam berapa kali, telanjang, hampir tidak bisa makan karena Yesus, saudara. Ya, jadi tidak selalu taat kepada Tuhan, oh pasti hidupnya baik-baik saja, lempeng-lempeng aja. Enggak, saudara. Ya, jadi teologi-teologi yang seperti itu sangat tidak sehat, saudara. Kita akan kecewa sama Tuhan kalau nanti kita bertemu pergumulan hidup, ujian hidup. Amin, saudara. Ya, jadi Yakobus jelas bilang orang Kristen pasti mengalami ujian. Karena lewat ujianlah Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, saudara. Tapi kabar baiknya, di tengah ujian yang kita alami, kita bisa tenang. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Amin, saudara. Selama saya di dalam Kristus, saya pasti akan baik-baik saja, saudara.
Sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa menganggap ujian ini sebagai sebuah kebahagiaan? Kan itu yang dikatakan Yakobus saudara ya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam ujian dan pencobaan katanya. Dan Yakobus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang dipersekusi saudara. Mungkin jemaatnya bilang, bagaimana saya bisa melihat ini sebagai satu kebahagiaan sedangkan saya sedang merasa tertekan. Saya sedang bergumul. Nah, ketika kita baca ini, kita jangan salah paham saudara ya. Yakobus tidak sedang mengatakan kamu harus bahagia di tengah pergumulan. Pergumulan ini membahagiakan kamu. Bukan begitu saudara. Ya, kamu harus tertawa di tengah masalahmu. Orang gila mana saudara yang ketawa-ketawa sedangkan dia lagi mengalami tekanan yang begitu berat saudara. Pokoknya kamu harus terlihat happy meskipun hatimu sedih. Bukan begitu yang Yakobus maksud saudara. Yang Yakobus maksud adalah ada satu harapan di balik semua tekanan dan pergumulan yang sedang kamu alami. Dan karena harapan itulah kita bisa bersuka cita di tengah ujian, pergumulan, tekanan, penderitaan yang sedang kita alami saudara. Ya, ada satu sukacita di balik pergumulan yang kita alami. Makanya saudara, ketika ada kerabat kita atau teman dekat kita yang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, tekanan yang begitu berat, kita tuh sebenarnya jangan langsung bilang, udah kamu gak usah sedih, pasti ada hikmahnya. Gak boleh gitu saudara. Ya, karena orang pasti sedih dan mereka tertekan. Ya, orang lagi berduka dibilang, udah, jangan nangis loh, gak boleh nangis kamu. Bukankah kita harus bersuka cita? Gak masuk akal saudara ya. Itu salah saudara yang seperti itu. Contoh Tuhan Yesus di Yohanes 11 ayat kita Natal kemarin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Marta dan Maria tahu Lazarus mati dan mereka menangis? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu gak percaya sama saya? Bukankah ada sesuatu yang baik di balik kematian Lazarus? Tuhan Yesus gak bilang begitu saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menangis bersama-sama dengan Maria saudara. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun mungkin kita tahu selalu ada hikmah di balik tekanan permasalahan kita, saudara. Tapi kita diajak, dipanggil untuk menangis bersama-sama mereka yang menangis, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara ya, tidak ada satu manusia normal pun yang berbahagia ketika berada dalam ujian dan tekanan yang begitu berat. Namun yang bisa membuat kita bersuka cita adalah ketika kita mengetahui bahwa ada tangan Allah yang berdaulat yang dapat memakai semua ujian dan cobaan menjadi berkat bagi saya. Ya, di dalam Kristus bahkan pergumulan dan penderitaan yang kita alami memiliki makna dan tujuan saudara. Inilah yang membuat kita tenang di tengah badai yang kita hadapi saudara. Pergumulan saudara yang saudara alami, ya, penderitaan, tekanan yang saudara alami bukan sesuatu yang sia-sia di dalam Tuhan. Bukan saudara. Tapi Tuhan dapat menggunakan itu semua untuk menguatkan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan lebih baik lagi saudara. Ya, secara singkat saja ada 4 hal bagaimana ujian dan cobaan bisa menjadi berkat bagi kita saudara. Dan kita bisa menganggapnya sebagai satu kebahagiaan. Yang pertama, ya, lewat ujian kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Inilah yang membahagiakan kita. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna, saudara. Yakobus 3 dan 4 mengatakan apa tujuan dari ujian iman di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya saudara? Yaitu kedewasaan dan ketekunan di dalam Tuhan. Kedewasaan dan ketekunan di dalam Tuhan tidak pernah dihasilkan dari situasi yang gampang saudara. Gak pernah saudara. Pasti harus selalu melalui kesulitan dan tempaan. Baru kita bisa menjadi pribadi yang dewasa.
Ini adalah perintahnya Yesus, yaitu menjadi sempurna. Kalau saudara tahu, Yesus pernah khotbahkan hal ini. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Sempurna yang dimaksud di sini adalah kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa kita dapati lewat ujian iman yang kita lalui, saudara. Jadi kita bisa menganggap ujian iman sebagai sesuatu yang membahagiakan ketika kita menyadari bahwa ujian itu akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah goal tertinggi kita. Ujian, tekanan, dan pergumulan akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Mungkin pasti kalau kita baca ini, pasti sedikit yang amin. Ya, kenapa, saudara? Yang membuat kita sulit untuk menganggap ujian iman sebagai satu kebahagiaan adalah karena apa? Karena kebanyakan orang tujuan akhir hidupnya adalah kenyamanan, kekayaan, kesuksesan, dan bukan keserupaan, saudara. Kalau boleh jujur. Ketika tujuan tertinggi kita adalah kenyamanan, saudara, ya, pokoknya saya nggak mau menderita. Firman yang kayak gini itu nggak akan laku, saudara. Oh, kita bisa bahagia karena serupa dengan Kristus. Nggak menarik buat saya. Itu tidak membahagiakan saya karena tujuan akhir hidup saya yaitu kenyamanan hidup. Udah, saya nggak mau menderita, sesimpel itu aja. Mau hadiahnya keserupaan dengan Kristus, mau hadiahnya semakin dewasa rohani, saya tidak tertarik. Karena tujuan utama hidup kita bukan menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Tapi itu nyaman, sukses, saudara. Saya tidak bilang itu salah, saudara ya. Tapi saya berani katakan itu semua bukan tujuan akhir hidup kita, saudara. Bukan. Ya. Ketika kita menjadikan semua itu sebagai tujuan utama hidup kita, apa yang terjadi, saudara? Ketika datang ujian dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami tekanan, masalah pekerjaan finansial, kita jadi lemah dan depresi. Kenapa, saudara? Karena inilah tujuan akhir hidup kita, bukan keserupaan. Tapi bagi mereka yang tujuannya adalah mengenal Allah dan menjadi serupa dengan Kristus, mereka bisa menganggap ujian sebagai satu kebahagiaan karena tekanan yang mereka alami, mereka tahu ini akan membawa saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya saudara, saya mau kasih tahu pagi hari ini, penting bagi kita untuk punya pemahaman bahwa pusat dari seluruh kehidupan kita itu adalah tentang Allah. Bukan tentang kita, saudara. Amin, saudara. Pusat dari kehidupan ini adalah tentang Allah. Alkitab itu tentang Allah. Saudara, perhatikan apa yang terjadi ketika kita pusatnya adalah aku, dan aku. Yang terjadi apa? Allah harus melayani aku. Semua harus melayani aku. Situasi dan kondisi dunia ini harus melayani aku. Sehingga ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jadi kecewa. Tapi yang disalahin Tuhan, saudara. Padahal yang salah kita sendiri. Kenapa fokusnya hanya diri kita sendiri? Waktu baca Alkitab, ini tentang aku semuanya. Mujizat ini tentang aku, untuk aku, semuanya untuk aku. Itu yang terjadi ketika poros kehidupan kita adalah diri kita sendiri, saudara. Allah adalah pusat kehidupan ini, saudara. Segala sesuatu adalah tentang Allah. Jadi jika kita berpikir hidup ini adalah tentang saya dan bagaimana saya merasa nyaman, maka kita akan terus hidup di dalam tekanan. Karena ujian dan pergumulan akan selalu ada, saudara. Setiap hari doanya hanya, Tuhan tolong cabut masalah ini. Semuanya hampir tidak ada bersyukurnya. Karena apa? Karena saya berpikir hidup ini adalah tentang saya. Tapi waktu tujuan hidup tertinggi adalah keserupaan, maka kita bisa menganggap ujian iman sebagai satu kebahagiaan karena akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi ujian iman tergantung sudut pandang kita, saudara. Siapa pusat dalam kehidupan kita? Tuhan atau kita? Kalau pusatnya kita pasti akan lemah terus, susah terus sepanjang ujian dan pergumulan. Tapi waktu pusatnya Tuhan, pergumulan bisa kita anggap sebagai satu kebahagiaan. Karena akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ujian iman bukan hal yang menyenangkan bagi mereka yang menjunjung tinggi kenyamanan, saudara.
Tapi ujian iman itu adalah kebahagiaan bagi mereka yang mengejar keserupaan. Amin, saudara. Ya. Pasti kalau khotbah-khotbah kayak gini sedikit, saudara. Ya, nggak nyaman kita. Karena memang Tuhan menggunakan ujian, cobaan, ya tantangan hidup, pergumulan untuk membentuk kita. Yang kedua, saudara, lewat ujian kita akan belajar mengandalkan hikmat Tuhan. Ayat yang kelima, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, apa yang biasanya kita doakan ketika kita sedang mengalami ujian, pergumulan, tekanan dalam kehidupan kita? Apa yang biasanya kita doakan? Biasanya kita minta kekuatan dan damai sejahtera, saudara ya. Kita memang ya boleh meminta itu, saudara. Kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita minta damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi ada satu hal yang paling kita perlukan di dalam sebuah ujian iman, yaitu apa? Hikmat dan kebijaksanaan, saudara. Itu perlu kita minta dari Tuhan. Jadi di tengah ujian iman yang sedang kita hadapi, kita sangat memerlukan hikmat dan kebijaksanaan. Karena biasanya ketika kita mengalami satu permasalahan hidup, kita itu belum sampai ke sana. Maksudnya kita belum ngerti kenapa saya mengalami ini semua. Makanya kita perlu hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan mengandalkan hikmat Tuhan, saudara. Ya. Jadi melalui ujian iman yang sedang kita hadapi, itu adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan, saudara. Ya. Biasanya yang sering kali kita lakukan pertama kali, kita cari hikmat dunia, saudara. Bukan hikmat Tuhan. Jujur saja seringkali kalau kita sedang mengalami masalah, kita lebih senang datang kepada ahli-ahli, saudara ya. Alkitab itu bagian terakhir atau cuma suplemen tambahan, saudara. Padahal harusnya yang paling utama itu Alkitab dulu. Firman Tuhan berkata apa, saudara ya. Jadi melalui ujian yang kita hadapi itu adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mendekatkan diri dan meminta hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan membuat kita memahami apa yang sedang kita alami sekarang. Dan ketika kita paham apa yang terjadi dengan diri kita sekarang ini, itu akan menguatkan kita, saudara. Hikmat Tuhan akan membantu kita untuk memahami maksud dan tujuan dari apa yang kita alami. Kita menjadi dikuatkan, saudara. Jadi di tengah ujian iman yang sedang kita alami, saudara, jangan hanya meminta Tuhan menghilangkan masalahnya, saudara. Tapi minta Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak melalui masalah yang sedang kita hadapi, saudara. Ya. Karena seringkali orang-orang yang kuat dan bijak itu dihasilkan lewat pergumulan dan tantangan, saudara. Ya. Bahkan Ibrani sendiri pun pernah bilang, kita bukan anak-anak gampang, oleh karena itu Tuhan mendisiplinkan kita, saudara. Kalau hidupnya lempeng-lempeng aja, jangan-jangan kita nggak disayang Tuhan malah, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi di dalam Tuhan kita bisa tenang karena kita akan baik-baik saja, saudara ya. Justru tantangan akan menguatkan kita. Jadi semakin kita banyak melalui ujian iman, semakin kita akan menjadi pribadi yang lebih bijak. Tapi tergantung apakah kita bersandar pada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan atau tidak, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara. Lewat ujian kita belajar percaya pemeliharaan Tuhan, saudara. Nah, di sini Yakobus seperti berubah temanya, tapi sebenarnya tidak. Masih tersambung dengan ujian iman dan pencobaan, saudara ya. Dia mengatakan seperti ini, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, maksudnya orang-orang miskin di jemaatnya dia yang dia kasih surat ini, saudara. Keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, maksudnya statusnya di dalam Tuhan, saudara. Orang yang kaya karena kedudukan yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, saudara. Jadi Yakobus akan berganti tema tentang orang kaya dan orang miskin, tapi sebenarnya masih saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Jadi yang Yakobus ingin tekankan di sini adalah bagi yang tidak berkelimpahan materi, saudara, ujian adalah sebuah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara kita, saudara. Ya. Kamu bisa bermegah karena kamu aman statusmu di dalam Tuhan.
Dan ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk belajar percaya pemeliharaan Tuhan. Ya. Kita belajar percaya kepada Tuhan dan juga jemaat didorong untuk bermegah dalam kekayaan yang mereka miliki di dalam Kristus, saudara. Karena memang harta yang paling berharga adalah Kristus itu sendiri. Ya. Keselamatan kita, kasih karunia yang kita terima, itu adalah harta terindah. Bermegahlah akan hal itu, saudara. Itu yang Yakobus katakan. Di sisi yang lain, saudara, Yakobus ingin mengatakan kepada orang-orang yang kaya, saudara, agar berhati-hati untuk tidak mengandalkan kekayaannya menjadi satu hal yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Hati-hati ya. Jangan andalkan hartamu di saat-saat yang seperti ini. Karena apa, saudara? Karena ia akan lenyap seperti bunga rumput, saudara. Matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, saudara. Lewat ujian, seringkali yang hilang itu harta juga, saudara. Ketika kita mengalami ujian finansial atau pekerjaan dalam kehidupan kita. Ya. Saudara perhatikan, saat masa itu datang, saudara. Di situ akan terlihat selama ini sebenarnya kita mengandalkan harta kita atau kita lebih percaya kepada Tuhan sebagai penyedia dan pemelihara kehidupan kita, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Ya. Karena bahkan Tuhan menyandingkan dirinya dengan mamon, saudara. Karena begitu hebatnya kekuatan mamon untuk menarik kita, saudara. Ya. Itu yang ketiga, yang keempat, saudara. Ya, lewat ujian kita belajar memandang perkara yang di atas. Berbahagialah atau bahasa aslinya dikatakan diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita diajak untuk belajar memandang perkara yang di atas. Bukan hanya perkara duniawi saja, saudara. Jadi di sini Yakobus bahkan sedang mengutip ajarannya Tuhan Yesus tentang khotbah bahagia. Kata-kata bahagia, saudara. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan karena mereka akan menerima mahkota kehidupan, saudara. Mereka yang tekun di dalam ujian imannya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota di sini, mahkota kehidupan di sini berbicara tentang kehidupan kekal, kemuliaan yang akan kita terima nanti, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kalau fokus kita hanya pada kenikmatan dunia ini, mahkota kehidupan itu bukan menjadi satu hal yang menarik bagi kita, saudara. Apa itu mahkota kehidupan kekal? Saya maunya sekarang, kenyamanan, kenikmatan hidup sekarang, saudara. Ya. Tapi Yakobus katakan berbahagialah, diberkatilah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Sebab nanti di kekekalan mereka akan menerima mahkota kehidupan. Kalau boleh jujur, saudara, kadang hati kita memang terlalu duniawi untuk bisa melihat indahnya mahkota kehidupan, saudara. Hati kita terlalu duniawi, kita terlalu cinta dunia, sampai kabar tentang mahkota kehidupan bukan sesuatu yang menyukakan kita. Biasa saja kita melihatnya. Tapi lain halnya dengan Paulus, apa yang Paulus katakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang membuat Paulus bertahan di dalam pelayanannya? Sekalipun dia hampir mati, dia gak bisa makan, kapalnya karam. Apa yang membuat dia bertahan? Karena fokusnya kepada mahkota kehidupan yang akan menanti dia. Ketika fokus kita hanya pada dunia ini yang kelihatan, yang sementara, saudara, tidak heran kenapa kita mudah sekali lemah. Karena fokus kita hanya dunia ini, saudara. Kita tidak bisa melihat mata iman sampai kepada kekekalan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita yang bertahan di dalam pergumulan dan permasalahan kita. Yang tekun di dalam pergumulan kita. Ya. Jadi itu poin yang pertama, saudara ya. Allah berdaulat atas semua ujian yang kita alami. Dan dia bisa menggunakan ujian itu untuk mengasah kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya kita bisa menganggapnya sebagai satu kebahagiaan. Nah, kemudian di ayat 13-15
Di sini Yakobus mengatakan ingin berusaha untuk supaya kita tidak salah paham. Jangan salah, Tuhan tidak mencobai kita untuk berdosa. Dia menguji, tapi dia tidak mencobai kita untuk berdosa, saudara. Ya, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, oh ini pencobaan datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di poin yang pertama kita melihat bahwa Allah menguji kita tujuannya selalu baik, saudara. Yaitu apa? Agar iman kita selalu dimurnikan. Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk ayo bikin dosa. Tuhan tidak pernah seperti itu, saudara. Tapi Tuhan menguji kita supaya iman kita semakin dimurnikan. Seperti yang tadi saya katakan Ibrani 12 ayat 5-6, dia mendisiplinkan kita karena kita bukan anak-anak gampangan. Jadi kita harus hati-hati, saudara ya, jangan salah paham. Allah tidak pernah mencobai kita sehingga kita berbuat dosa. Nah, disitulah bedanya ujian iman dan pencobaan. Ujian iman tujuannya selalu baik, tapi pencobaan itu datangnya dari iblis, saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk menggoda kita untuk berbuat dosa. Tidak pernah, saudara. Tapi permasalahannya, di dalam setiap ujian iman yang Allah berikan untuk maksud yang baik, selalu ada iblis yang berusaha untuk mencobai kita untuk berdosa kepada Tuhan, saudara. Sama seperti kasusnya Paulus. Duri dalam daging ini datangnya dari iblis yang berusaha untuk menghancurkan Paulus. Tapi di saat yang sama Tuhan memakainya untuk menguatkan Paulus, saudara. Ya. Jadi Allah tidak pernah mencobai kita untuk berbuat dosa, tapi dia menguji kita untuk maksud yang baik, saudara. Nah, masalahnya di dalam maksud yang baik itu, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita berbuat dosa kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian finansial, iblis akan berusaha membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Salahin Tuhan, gara-gara Tuhan nih. Kamu udah taat, kamu udah pelayanan, tapi kok masih ngalamin ini. Biasanya kayak gitu, saudara ya. Ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia, iblis akan berusaha membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia begitu baik, kenapa Tuhan panggil? Wah, Tuhan ini kayaknya jahat. Itu iblis, saudara. Ketika kita mengalami suatu ketidakadilan, iblis akan mencobai kita untuk menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan yang kita alami, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Allah menguji iman kita, namun Allah tidak pernah mencobai kita untuk tergoda untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Gak pernah, saudara. Karena Allah itu suci. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia tidak mencobai siapapun. Ya. Dalam beberapa pernyataan iman, di situ ditulis Allah itu bukan the author of sin. Dia bukan penyebab kita berbuat dosa, bukan, saudara. Ya, itu iblis. Kalau di dalam ujian iman yang kita alami kita berbuat dosa, itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita, saudara. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, itu ayat yang ke-14, saudara. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, seringkali yang kita lakukan apa? Biasanya kita nyalahin Tuhan, kita nyalahin orang-orang di sekitar kita nyalahin situasi dan kondisi. Wah, gara-gara ini semua saya jatuh ke dalam dosa. Ya. Bahkan seringkali yang kita salahin adalah ya iblis. Memang iblis menggoda, tapi keputusannya sebenarnya ada di kita, saudara. Ya. Saya pernah bertemu satu orang masih muda, saudara. Dia pinjem uang sama saya, saudara. Saya katakan, untuk apa? Karena jumlahnya waktu itu cukup banyak. Dulu udah lama, saudara ya. Iya, saya mau gantiin uang bos saya karena saya nyuri uangnya. Terus saya tanya, kenapa kamu nyuri? Saya dengar bisikan iblis untuk ambil uang itu. Saya langsung marahin, saudara. Iblis memang membisikkan kamu. Tapi keputusan untuk ngambil uang itu atau tidak, itu keputusanmu. Iya kak, maaf. Kasihan iblis ya. Loh, saya cuman... Ya gak usah kasihan sama iblis sih, itu cuman bahasa hiperbola, saudara ya. Tapi seringkali itu yang terjadi, saudara. Kita nyalahin semuanya, padahal tanggung jawabnya ada di kita, saudara. Jadi ayat 14 jelas mengatakan kalau kita jatuh ke dalam dosa, kitalah yang bertanggung jawab.
ujian iman yang Tuhan berikan itu untuk maksud yang baik. Ya, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kita tergoda, kita termakan omongannya iblis sehingga kita berdosa kepada Allah. Jadi Allah tidak pernah menyebabkan kita berdosa, nggak pernah saudara. Itu karena kita sendiri. Allah memaksudkannya untuk yang baik ujian iman kita. Sekarang saya mau ajak saudara di ayat 13-15 ini kita akan melihat anatomi dosa yang Yakobus sampaikan di sini. Tahu anatomi saudara? Anatomi itu struktur. Kalau saudara lihat kejahatan-kejahatan yang ekstrim, biasanya tidak langsung ekstrim. Ada tahapannya saudara. Ya, kita akan melihat dari ayat 13-15 ini saudara ya. Yang pertama ada deception, tipu muslihat. Itu yang terjadi di langkah pertama saudara. Ya. Jadi sebelum kita berbuat dosa, biasanya yang terjadi adalah kita tertipu oleh suatu kebohongan saudara. Deception. Contohnya di mana saudara? Kejadian pasal yang ke-3. Bukankah Tuhan berkata kalau kamu makan kamu tidak akan mati, ya kan? Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Nah, Hawa tertipu dengan omongannya iblis, saudara. Sama, contoh kalau di zaman sekarang kalau kita tarik dosa di zaman sekarang, biasanya apa? Saya ambil satu kasus dosa pornografi. Biasanya kebohongannya apa saudara? Gak apa-apa, semua orang melakukannya. Itu penting loh nonton film porno karena dari situ kita belajar. Saudara tahu kebohongan-kebohongan ini? Saya katakan banyak anak muda yang percaya saudara. Mengerikan sekali. Saya selalu bilang gak perlu kayak gitu. Adam dan Hawa gak ada TV, gak ada apa-apa, mereka beranak pinak. Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa saudara. Itu satu kebohongan. Kalau saudara tahu, saya pernah ikut seminar tentang pornografi, betapa itu adalah industri yang sangat bobrok, hancur. Wah, tujuan memang untuk merusakkan anak-anak kita saudara. Mengerikan sekali. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga banyak saudara. Mengerikan sekali. Karena satu tipuan iblis. Enggak, kamu enggak akan kenapa-kenapa. Pornografi itu enggak ngerugiin orang. Deception, tipu muslihat. Yang kedua, setelah kita tertipu, apa yang terjadi? Muncullah desire, keinginan daging. Sama seperti Hawa. Ketika dia tertipu omongannya iblis, apa yang dia lakukan? Dia melihat buah itu. Kelihatannya enak. Lagi pula buah ini memberikan kita pengertian. Sama. Kita mulai melihat pornografi, kayaknya enak. Saya mau coba. Mulai dari yang ringan-ringan, sampai akhirnya yang gak normal. Karena otak kita tidak pernah puas, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Ya, muncul desire. Barulah ketika muncul desire, apa yang terjadi? Kita melakukannya, saudara. Disobedience, ketidaktaatan. Setelah kita tertipu, kita menginginkan, apa yang terjadi ketika kita tertipu dan kita menginginkannya? Desire itu begitu menginginkannya, saudara. Apa yang terjadi? Kita tidak akan tahan untuk tidak melakukannya, saudara. Percayalah kalau kita udah sampai di kena tipu, kita desire akan dosa itu muncul, kita tidak akan tahan untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa membendungnya, saudara. Semengerikan itu dosa, saudara. Ya. Dan lalu yang terjadi apa? Ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup dalam kenikmatan akan dosa, dosa itu mendatangkan maut, saudara. Waktu kita tidak bertobat, kita mati masuk neraka, saudara. Tidak ada kesempatan yang kedua. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Kalau kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami maut, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, dosa begitu mengerikan dan begitu kuat kuasanya. Jangan remehkan musuh yang satu ini, saudara. Dosa itu benda mati, tapi di Alkitab bahkan dipersonifikasi. Seperti seakan-akan dia adalah pribadi yang mengintip-ngintip. Ya, Yusuf pun harus lari. Kenapa, saudara? Karena dia tahu dia tidak akan kuat untuk menghadapi musuh ini. Lewat tante Potifar itu, dia gak akan kuat, dia tahu, saudara. Paulus bahkan mengatakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perbuatan cabul, kecemaran. Makanya kita dipanggil untuk mematikan dosa setiap hari, saudara. Saya pernah baca satu buku Kristen klasik.
oleh seorang teolog Puritan namanya John Owen tentang dosa, saudara. Mortification of Sin. Nanti saudara bisa dapat bukunya di internet banyak sekali. Dia bilang begini, dosa selalu mengarah pada hal yang ekstrim. Jika ia berhasil, setiap kali ia mencobai atau membujuk, ia akan melakukan dosa yang paling ekstrim. Perhatikan saudara. Setiap pikiran atau pandangan yang najis akan menjadi perzinahan. Setiap keinginan yang tamak akan menjadi penindasan. Jika dosa dibiarkan berkuasa, manusia mungkin mencapai satu titik di mana dosa sudah begitu tak terkendali, sehingga dosa itu tidak lagi menyengat hati nuraninya. Orang yang sudah kebal sama dosa, dia udah ngelihat dosa itu sebagai sesuatu yang normal, saudara. Betapa mengerikannya kalau kita tidak membunuh dosa setiap hari. Kalau dia dibiarkan berkuasa, hati nurani kita lama-lama tumpul, saudara. Dan kalau saya perhatikan dengan kasus-kasus yang terjadi, tulisan ini benar, saudara. Dia akan mengambil bentuk yang paling ekstrim. Saudara tahu kasus-kasus predator anak SD memperkosa gurunya, itu berawal dari mana, saudara? Dari nonton film porno, saudara. Dosa akan mengambil bentuk yang paling ekstrim, saudara. Dia nggak akan puas nonton, dia akan melakukannya, saudara. Mengerikan sekali. Jadi kalau ada dari antara kita yang bergumul dalam hal ini, kita harus bertobat, saudara. Koruptor-koruptor yang korupsi besar itu dimulai dari apa? Nyolong-nyolong hal yang kecil. Jika dibiarkan berkuasa, dosa begitu tidak terkendali. Mengerikan sekali, saudara ya. Saya harap ini menjadi renungan bagi kita. Yang terakhir, saudara, dalam setiap ujian iman Allah tetap setia. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi di sini Yakobus bahkan mengatakan ujian yang kita alami itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Sesuatu yang baik sebenarnya, saudara. Itu adalah anugerah yang sempurna yang datangnya dari Allah. Karena tujuannya untuk menguatkan kita. Kita menjadi semakin serupa. Kita menjadi semakin bijaksana dan kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin terasa dan tidak tergoncangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang melalui ujian iman ini? Dan ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan yang berat? Jawabannya adalah, ingatlah kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Di sini dikatakan, sempurna, tidak pernah berubah, tidak ada perubahan, saudara. Dia tidak pernah bad mood, saudara. Alkitab bahkan mengatakan sekalipun kita sering tidak setia, Allah tetap setia. Kebaikan Tuhan tidak terkait dengan kebaikan kita. Dia baik bukan karena kita baik, dia baik karena dia baik, saudara. Ya. Karena anugerah Tuhan. Dan yang paling penting adalah Tuhan meninggalkan sorga untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia meninggalkan sorga untuk menyelamatkan kita. Kalau dia mau menanggalkan kemuliaannya dan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dia pasti menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Makanya di dalam ujian iman kita, jangan dengarkan kebohongan iblis yang berusaha untuk menggoda kita berbuat dosa, meragukan Allah, atau bahkan menyalahkan Allah. Mari kita pandang salib Kristus. Arahkan pandangan kita pada perkara di atas, bukan bumi ini, saudara. Ya. Penutup, saudara, mari kita mau renungkan. Apa fokus kita ketika kita mengalami ujian dan cobaan? Perkara duniakah atau perkara yang di atas? Ketika fokus kita kepada dunia, maka itu akan melemahkan kita, saudara. Ya. Tapi ketika kita fokus kepada perkara di atas, itu akan menguatkan kita. Di tengah pergumulan dan permasalahan yang sedang kita hadapi, mari kita mau pandang salib Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita kekuatan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, yang mampu menggunakan semua pergumulan kita agar tujuannya bisa tercapai, yaitu agar kita serupa dengan anaknya. Itulah penghiburan kita di tengah kesesakan kita. Amin, saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Mari kita berdiri, saudara.